Selamat pagi, salam dahsyat tentunya. Ketemu lagi dengan saya Coki Dahsyat. Hari ini akan sharing terkait super team. Banyak yang merasa sendiri juga beres, sendiri juga bisa kok. Ngapain sih harus butuh tim? Ternyata kegiatan kita sehari-hari apapun itu yang pasti membutuhkan tim. Mau kegiatan di rumah tangga butuh tim, kegiatan di kantor apalagi butuh tim gitu. Jadi tidak ada yang namanya Superman. Sudah tidak ada Superman, tidak ada Superwoman. Yang ada adalah super team. Dikisahkan dari storynya Henry Ford. Henry Ford itu dia yang punya ide brilian. Suatu waktu Henry Ford itu dia ulang tahun. Timnya akan ngasih kejutan dengan membuat ngasih ide yang benar-benar sangat brilian. Dan pada endingnya ketika ngasih kejutan itu si timnya akhirnya dia marah besar karena tidak ada orang yang lebih, tidak ada yang boleh yang ngasih ide, tidak ada perusahaan apapun yang bisa ngasih ide ke dia tanpa persetujuan dia. Jadi secara tidak langsung tidak ada lagi yang namanya ada orang yang lebih inisiatif dari orang itu. Dan akhirnya si karyawan yang tadi ngasih kejutan itu ternyata gagal dan dimarahin sama si Henry Ford itu. Akhirnya dia keluar dan ternyata diambil dan dikerjasama sama brand yang paling besar sekarang gitu. Itu dari kisah Henry Ford. Apa sih kelebihannya jadi Superman itu? Ya kelebihannya adalah lu lagi gitu. Lu nggak bisa delegasiin, lu nggak bisa apa-apa gitu. Karena apa? Capek sendiri ketika lu sakit, ketika lu sudah nggak ada, lu meninggal, akhirnya collab gitu. Dan itu tidak apa ya? Itu tidak menjadi cerminan tentunya buat kita semua. Dan sekarang adalah waktunya super team. Super team itu seperti kayak pelari estafet. Ketika kita membuat satu tim, kita punya satu goals dan kita akhirnya membuat satu tim. Pelari estafet itu kan satu persatu itu kayak rantai gitu. Ketika yang pelari pertama itu larinya bagus, pelari kedua juga larinya bagus, pas ketiga atau pas terakhir larinya kurang bagus, akhirnya apa? Akhirnya mempengaruhi hasilnya gitu. Begitupun sama di tempat kerja pun, di organisasi manapun gitu. Ada satu aja yang membuat error, ada satu aja yang membuat membuat prosesnya tidak sama, ya akhirnya mempengaruhi keseluruhan hasil itu sendiri. Saya kasih tahu bahwa untuk membentuk super team itu ada 4, tentunya ada 4 ya. Kita ambil dari kata tim itu sendiri. Ada T, ada E, ada A, sama ada M gitu. T itu adalah untuk membentuk super team itu tambah beda, tambah banyak potensinya. T-nya ya, T yang pertama ya. Jadi tambah beda, tambah banyak potensinya. Jadi ketika membuat tim udah pasti ketika banyak tambah beda, jadi nggak harus otoriter bahwa ini harus begini, ini harus begitu. Enggak, sebagai leader harus terbuka bahwa tim itu punya sama idenya, mungkin idenya lebih brilian dan lain-lain gitu. Adalah tambah beda, tambah banyak potensinya tentunya. Yang kedua adalah E, dari T, E adalah ego kita
kita yang mesti diturunkan. Mau nggak mau leader ketika punya tim harus diturunkan egonya gitu. Nggak bisa. Menurut gua harus gini, menurut gua harus gini. Nggak open gitu, nggak open discuss sama tim itu sendiri. Ketika orang-orang yang punya ide brilian dan tidak tidak ditampung idenya, akan mungkin ide itu adalah yang sangat brilian gitu dari tim itu sendiri. Tapi ketika dia egonya tinggi sebagai leader, akhirnya akhirnya bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja perusahaan, kinerja komunitas itu sendiri, kinerja tim itu sendiri. Bisa jadi idenya si tim kita itu mungkin yang nyeleneh atau apa, itu adalah salah satunya penambal sulam dari kekurangan kita itu sendiri, kekurangan tim kita itu sendiri. Jadi ego kita mesti diturunkan. Yang A-nya adalah akui kelemahan kita, akui. Kebanyakan leader ya merasa nggak mengakui kelemahan mereka gitu, merasa gua punya punya decision maker, ya akhirnya tidak bisa mengakui bahwa ya gua punya kelemahan, dan akui juga bahwa kelemahan kita itu sebenarnya bisa ditutupin sama tim kita yang ada. Terus yang terakhir adalah M, tim. M itu adalah menang bersama itu akan lebih baik. Beda sama ketika kita cuma menang sendiri aja. Oke, kita capai target tapi dia sendirian gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Beda sama rasanya ketika benar-benar kita menang bersama. Jadi diringkas bahwa ketika membuat super team itu ada 4 yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah tambah beda itu tambah lebih baik, tambah lebih banyak juga potensinya. Yang kedua adalah ego kita mesti diturunkan. Yang ketiga adalah akui. A-nya itu adalah akui kelemahan yang ada di kita, bisa tutupin sama tim kita gitu, sama orang lain tentunya. Terus yang keempat adalah M-nya adalah menang bersama itu lebih beda dan lebih enak tentunya daripada menang sendirian. Mungkin sharing kali ini saya cukup. Nanti saya akan sharing-sharing banyak lagi dari buku-bukunya orang terbaik di dunia tentunya, karena saya udah beberapa baca juga. Kita akan sharing yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih, salam dahsyat.